Seorang wanita memakan daging dengan lahap, tanpa sadar bahwa itu daging dari tubuhnya. Wanita itu hanya tersisa kepalanya saja, tapi lidah masih menikmati sisa makanan di bibirnya. Beberapa hari yang lalu wanita itu pergi ke toko serba dan bertanya pada Dong Tan tentang restoran bintang 5 di dekat toko serbanya. Dong Tan ragu untuk memberitahunya, tapi seorang gadis menunjukkan restoran bintang 5 itu. Dia berjalan masuk ke restoran bintang 5 itu. Seorang pelayan memakai congsam menuntun wanita itu masuk. Tapi saat wanita itu duduk, pelayan menyuruh wanita itu untuk mandi lebih dulu. Wanita itu marah mendengarnya. Aku datang hanya untuk makan. Itu adalah aturannya. Aku tidak mau. Aku hanya ingin makan di restoran ini. Turuti aturannya. Saat wanita itu berdiri dan hendak pergi, dia mencium aroma yang memabukkan. Dia bertanya, bau apa ini? Apakah sangat harum? Itu adalah aroma dari makanan yang telah kami siapkan untukmu. Aku akan mencobanya. Tak lama wanita itu selesai mandi. Dia tidak sabar untuk menikmati makanannya. Dia melihat lukisan di dinding. Ada juga bau yang berterbangan dari dupa. Itu adalah hal yang belum pernah dia lihat di sebuah restoran sebelumnya. Pelayan itu menjelaskannya. Lukisan di dinding adalah dewa binatang purba. Dan dupa yang dibakar adalah dupa Fitzgerald. Legenda mengatakan itu dapat mengobati rasa sakit. Bunga yang diberikan kepada jenderal adalah jeroan. Dan memiliki efek yaitu membantu kita memfokuskan jiwa. Meski patah tulang kita tidak akan merasakan sakit. Wanita itu bingung mendengarnya. Pelayan membawakan makanan ke wanita itu. Wanita itu langsung memakannya. Wajahnya terlihat sangat menikmati makanan itu. Patung batu di belakang mengalirkan air. Wanita itu makan dengan rakus, sampai menjilati mangkuk itu. Saat itu seorang pria tiba-tiba muncul. Apakah kamu puas dengan makanannya? Aku sangat puas. Aku telah memakan banyak makanan enak. Dan masakan ini lebih enak dari tiram. Aku ingin menginap di restoran ini. Karena aku ingin menikmati makanannya secara perlahan. Baiklah. Tapi jika sedang menikmati makanannya, kamu tidak boleh berhubungan dengan dunia luar. Bahkan menemui kerabat pun tidak boleh. Dan aku ingin kamu menyerahkan ponselmu. Itu tidak masalah, karena aku hanya akan menginap selama beberapa hari saja. Keesokan harinya pria itu membuat hidangan terbaik untuk wanita itu. Dan wanita itu merasa bahwa itu adalah makanan terbaik yang pernah dia makan. Aku belum pernah memakan makanan seenak ini. Tolong beritahu saya ini apa? Pria itu tersenyum dan berkata, itu hanya daging kambing. Kambing pilihan dari restoran kami. Dagingnya sangat segar. Hari ini aku memakai daging dari paha kambingnya. Selama beberapa hari terakhir dia sangat rakus memakannya. Wanita itu sekarang terlihat seperti iblis. Setiap hari menantikan makanan yang dibawakan pria itu. Tapi tubuhnya berangsur-angsur mengalami kelainan bentuk yang tidak dia ketahui. Karena dia hanya fokus pada makanan saja. Dan akhirnya dia kehilangan tangannya. Sehingga membutuhkan pelayan untuk menyuapinya. Makan hingga hanya kepalanya yang tersisa. Tapi rencana pria itu baru saja akan dimulai. Malam itu seorang pria tua menemukan sekantong daging di tempat sampah. Tapi saat melihatnya lebih jelas dia sadar bahwa itu adalah jari. Pria tua itu terlalu takut hingga tidak bisa kabur. Lalu ada alarm yang berbunyi. Gadis itu memberitahu bahwa ada kasus mutilasi akhir-akhir ini. Sehingga dia tidak berani pulang sendirian. Tubuhnya tidak lagi lengkap. Setelah mendengarnya pria itu merasa ada yang aneh. Karena di daerah yang dia kelola tidak ada hantu. Jadi apakah hantu itu pergi ke tempat lain untuk bermain? Mereka bertiga tertawa setelah mengatakan itu. Lalu pria itu memutuskan untuk mencari tahu. Di malam hari saat Dong Tan sendirian di toko, tiba-tiba Ngu Gongxi muncul di toko. Dia melihat Dong Den yang malang. Setiap hari hanya memakan mie instan. Jadi hari ini dia membawa makanan untuk Dong Tan. Dong Tan menoleh ke makanan yang dibawakan Ngu Gongxi. Lalu dia mencium aroma dari makanan itu. Dan dia terpikat oleh aroma itu. Entah mengapa itu membuat Dong Tan merasa bernostalgia. Setelah memakan makanan dari Ngu Gongxi, dia merasa tidak ada makanan yang cocok dengannya lagi. Xiao Ya memberinya kotak makan. Tapi saat Dong Tan memakannya, dia merasa makanan itu sangat sulit untuk ditelan. Sehingga dia memuntahkannya.
Hal itu membuat Xiao Ya sangat marah. Karena meskipun tidak suka, tidak seharusnya Dong Tan melakukan hal itu. Xiao Ya pergi dengan marah. Saat di malam hari Ngu Gongxi membawakan makanan lagi untuk Dong Tan. Dong Tan merasa rasa aneh itu sangat menarik. Dia memakannya dengan lahap. Setelah selesai makan dia memuji Ngu Gongxi. Makanan yang kamu masak sangatlah enak. Benarkah? Itu benar. Setelah memakan makanan darimu aku merasa tidak bisa memakan makanan apapun lagi. Aku senang mendengarnya. Saat itu Dong Tan mendekat untuk bertanya. Bagaimana cara memasak makanan seenak itu? Aku tidak bisa memberitahumu. Tapi aku bisa memberikanmu setiap hari. Terima kasih. Jika kamu mau kamu bisa bekerja di restoranku. Aku akan membayarmu dengan gaji yang tinggi. Dan yang terpenting kamu bisa memakan masakanku setiap hari. Dong Tan tidak tahu harus menjawab apa. Tapi jika dilihat dari wajahnya dia jelas menginginkannya. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh Ngu Gongxi. Seorang wanita yang sangat menyukai makanan sampai saat ini belum keluar dari restoran itu. Makan dari kaki ke badan dan tangan. Sehingga hanya tersisa kepalanya saja. Dan kepalanya masih di meja mencoba untuk meraih makanannya. Di larut malam Xiao Ya mencoba makanan yang dibuat oleh Ngu Gongxi. Dia mengatakan bahwa makanan itu sangat enak. Saat itu Trie masuk ke tokonya. Xiao Ya menyeretnya untuk makan masakan Ngu Gongxi. Dong Tan dimarahi oleh atasannya. Mendengar itu Dong Tan sangat marah dan melempar celemeknya. Aku tidak peduli. Kerjakan saja olehmu. Trie mengacungkan jari tengah sambil mengejeknya. Keesokan harinya Xiao Ya melihat Dong Tan yang masuk ke restoran Ngu Gongxi. Dan ada seorang pelayan yang menyambutnya. Tapi saat menunggu Ngu Gongxi, dia tanpa sengaja melihat sesuatu di ruangan itu. Ada sebuah kepala yang sedang makan. Hal itu membuat Dong Tan ketakutan. Saat itu Ngu Gongxi datang dan memberitahu Dong Tan. Wanita ini terus menikmati makanan tanpa merasakan rasa sakit. Dong Tan merasa ada yang tidak beres dengan Ngu Gongxi. Tapi saat dia hendak melarikan diri, Ngu Gongxi menghadangnya dan juga mencekiknya. Di toko serba ramai pembeli yang mengantri. Tapi saat itu Dong Tan tidak ada. Trie bertanya pada Xiao Ya. Xiao Ya memberitahu bahwa Dong Tan masuk ke restoran di seberang dan masih belum keluar. Xiao Ya pergi ke sana untuk mencari Dong Tan. Tapi pelayan mengatakan belum pernah bertemu dengan Dong Tan. Xiao Ya mulai mencurigainya, karena jelas dia melihat Dong Tan masuk ke sana. Hal itu membuat Xiao Ya berpikir kasus mutilasi baru-baru ini terkait dengan restoran itu. Trie mengambil kantong plastik dari orang yang baru membeli makanan di restoran itu. Setelah mengendusnya sorot mata dia menjadi serius. Xiao Ya khawatir akan terjadi hal buruk pada Dong Tan. Dan mereka mulai merencanakan sesuatu. Di sisi ini Dong Tan sedang diikat di atas meja. Dan Ngu Gongxi siap untuk menyantapnya. Aku ingin makan matamu. Apa maksudmu? Sekarang pelayan sedang membantu Ngu Gongxi menangani makanan sisa. Di saat Ngu Gongxi akan menyantap Dong Tan, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Dan ternyata itu adalah Xiao Ya. Pelayan bergegas mengusirnya. Trie mengambil kesempatan itu untuk membuat pelayan itu pingsan. Trie dan Xiao Ya saling membagi tugas. Dan Xiao Ya bertugas untuk menemukan Dong Tan. Saat itu Ngu Gongxi berjalan mendekat ke Trie. Tanpa diduga dua orang itu sudah saling mengenal. Tapi Ngu Gongxi lupa karena sudah lama tidak bertemu. Kita pernah bertemu sebelumnya. Kamu Trie. Ternyata mereka saling mengenal sejak kekacauan para pemakan jiwa dulu. Dan saat kekacauan itu mereka memakan daging manusia. Trie memberitahu Ngu Gongxi bahwa sekarang dia sudah tidak memakan daging manusia lagi. Orang-orang sekarang dapat memakan tubuhnya tanpa merasakan sakit. Hanya perlu membuka mulutnya untuk makan. Sekarang mari kita buat para pecinta makanan memakan tubuhnya sendiri. Apakah kamu masih menjadi pemakan jiwa saat ini? Benar. Saya masih menjadi pemakan jiwa. Berarti ini berhubungan denganku. Lalu berikan Dong Tan kembali padaku. Tapi pada dasarnya Ngu Gongxi tidak menganggap Trie sama sekali. Jadi dia menolak untuk memberikannya. Di sisi ini Xiao Ya sudah menemukan Dong Tan. Dia membangunkan Dong Tan. Lalu dia memberikan Dong Tan sebuah cairan. Dia memasukkan cairan itu ke mulut Dong Tan dengan hati-hati. Di sisi ini Ngu Guanzi masih menolak untuk membebaskan Dong Tan.
Dia menunjukkan kekuatan mutlaknya untuk menakuti Trie. Trie hanya bisa berpura-pura lemah dan pergi. Karena sebenarnya Trie sudah merencanakan semuanya. Ngu Gongxi kembali ke ruangan tempat Dong Tan diikat. Lalu dia bersiap untuk memakan Dong Tan. Dong Tan mengambil kesempatan itu untuk meludah. Ngu Gongxi tiba-tiba kesakitan dan jatuh ke lantai. Dia berteriak kesakitan. Xiao Ya keluar dari bawah meja makan. Lalu memotong tali yang mengikat Dong Tan. Dan mereka bergegas lari keluar dari ruangan itu. Ngu Gongxi yang terluka berhasil menarik baju Xiao Ya. Dan ternyata Xiao Ya adalah pemakan jiwa juga. Trie muncul kembali. Tapi Ngu Guanzi tetap menolak untuk menyerah. Kamu adalah pemakan jiwa yang melanggar aturan. Aku sudah melaporkanmu kepada Raja dari 3 alam. Raja Naga juga sudah mengirim orang untuk menangkapmu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ngu Guangzi mulai panik dan bersiap untuk menyerang. Kedua pemakan jiwa itu menggabungkan tangannya untuk menyerang Ngu Guangzi. Serangan itu membuat Ngu Gongxi terbakar. Tapi luka bakarnya itu sembuh dengan cepat. Ngu Guangzi mulai ketakutan. Lalu sebuah cahaya muncul dalam sekejap. Dan Ngu Gongxi pun menghilang. Siapa sebenarnya Ngu Gongxi? Ngu Gongxi adalah seekor binatang bernama Tao Tiet. Dan anak kelima dari Raja Kerakusan. Keesokan harinya berita melaporkan kasus tentang mutilasi di restoran itu. Dan pelayan di restoran itu ditetapkan sebagai tersangka. 80 tahun berlalu dalam sekejap. Saat ini di sebuah warung pinggir jalan ada anak yang ingin terus menambah makanannya. Apakah kamu tidak puas setelah memakan 100 tusuk sate? Sate di warung ini sangat enak. Warung sate ini sedang populer. Dan ternyata pemiliknya adalah Ngu Gongxi yang melarikan diri. Jangan terlalu berlebihan pada suatu hal. Karena itu bisa saja membuat kita kehilangan banyak hal. Meski kamu memiliki banyak makanan. Makanlah makanan itu secukupnya. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.